Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan anggota kelompok saya akan menjelaskan tentang keseimbangan asam basa melalui sistem buffer, sistem pernafasan dan ginjal. Pengaturan dan keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia penting untuk mempertahankan fungsi normal dari berbagai sistem biologis. Sistem buffer, sistem pernafasan, dan ginjal berperan dalam menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing sistem tersebut. Pertama, sistem buffer. Sistem buffer adalah mekanisme pertama dalam mengatur keseimbangan asam basa dan terlibat dalam menstabilkan pH tubuh. Buffer adalah larutan yang terdiri dari pasangan asam basa konjugat yang mampu menyerap atau mengeluarkan ion hidrogen. Untuk menjaga pH tetap dalam rentang normal, beberapa contoh sistem buffer dalam tubuh termasuk pasangan bikarbonat, protein plasma, dan fosfat. Ketika konsentrasi H+ meningkat, buffer akan menyerap H+. Sebaliknya, ketika konsentrasi H+ menurun, buffer akan melepaskan H+. Nah, yang selanjutnya itu adalah sistem pernafasan. Sistem pernafasan berperan dalam mengatur keseimbangan asam basa dengan mengontrol kadar karbon dioksida atau CO2 dalam darah. Ketika CO2 dihirup, ia bereaksi dengan air dalam tubuh membentuk asam karbonat yang kemudian berdisosiasi menjadi ion hidrogen atau H+ dan bikarbonat. Jika ada peningkat konsentrasi H+ atau peningkatan keasaman dalam darah, sistem pernafasan akan meningkat laju pernafasan untuk menghilangkan lebih banyak CO2 sehingga mengurangi jumlah H+ dalam darah. Sebaliknya, jika ada penurunan konsentrasi H+ atau penurunan keasaman, sistem pernafasan akan mengurangi laju pernafasan untuk mempertahankan lebih banyak CO2 yang kemudian akan membentuk lebih banyak H+. Dan yang terakhir adalah ginjal. Ginjal berperan dalam mengatur keseimbangan asam basa dengan mengeluarkan sisa asam atau basa dalam bentuk urin. Ginjal mampu menyerap ion hidrogen atau H+ dan mengeluarkan bikarbonat atau HCO3- ke dalam urin untuk menurunkan keasaman darah. Sebaliknya, jika tubuh membutuhkan peningkatan keasaman, ginjal akan menyerap bikarbonat dari urin ke dalam darah. Selain itu, ginjal juga mengatur konsentrasi ion-ion seperti natrium atau Na+, kalium atau K+, dan klorida atau Cl- yang berperan dalam mengatur keseimbangan elektrolit dan pH tubuh. Ketiga sistem ini bekerja bersama-sama untuk menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Jika salah satu sistem mengalami gangguan, sistem lainnya akan berusaha untuk mengompensasi dan menjaga keseimbangan asam basa tetap dalam rentang normal. Asidosis pernapasan disebabkan oleh PCO2 yang lebih tinggi. Tubuh perlu meningkatkan HCO3- agar seimbang dengan peningkatan PCO2 atau pertahankan rasio PCO2 atau HCO3- dengan beradaptasi dua langkah. Langkah pertama yaitu menit pertama atau jam sistem buffer bekerja, khususnya buffer seluler seperti hemoglobin atau protein akan datang untuk membantu menjaga penurunan pH, sedangkan ECF buffer seperti HCO3- memiliki peran yang kecil. Plasma HCO3- tidak menurunkan asidosis pernapasan, sedangkan plasma HCO3- akan menurunkan asidosis metabolisme
oleh buffer seluler dapat menghasilkan sedikit HCO3-. Kedua, bagian terakhir akan bekerja selama 3-5 hari. Selama periode ini, HCO3- akan memainkan peran besar. Selain ginjal, ini membantu mencegah hilangnya HCO3- terhadap urin atau reabsorpsi reclaim HCO3- dan pembuangan asam atau H+ bersama-sama. Ginjal juga menciptakan HCO3- baru atau dengan membuang asam dalam bentuk asam titrable. Dengan demikian, keseimbangan selama asidosis pernapasan akut PCO2 meningkat 10 mmHg sehingga terjadi di eksperimen HCO3- kenaikan hanya 1 mEq atau L. Sementara asidosis pernapasan kronik PCO2 meningkat 10 mmHg akan ada diperkirakan HCO3- meningkat menjadi 3,5 sampai 4 mEq atau L. Singkatnya, asidosis respiratori memiliki kompensasi ginjal, tetapi peningkatan RR disebabkan oleh stimulasi kemoreseptor untuk menghilangkan asam atau CO2 untuk mengurangi tingkat parah asidosis dengan cara lain.